Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang pembagian warisan dengan surat wasiat. Ini adalah lanjutan dari materi tentang pembagian warisan sesi kedua. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan yang akan dapat dicabut kembali olehnya. Di sini sebagaimana ketentuan pasal 875 KUH Perdata. Jika dikaitkan dengan kewarisan, pasal ini berbeda dengan pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta warisan jatuh ke tangan ahli waris menurut undang-undang sepanjang tentang hal ini tidak ditentukan lain secara sah. Maksudnya harta waris dari pewaris itu jatuh ke tangan ahli warisnya sepanjang ahli waris tersebut tidak dicabut haknya untuk sebagai ahli waris atau tidak berhak mendapat ahli waris sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, seseorang tersebut menurut pasal 875 bisa melakukan suatu perbuatan setelah orang tersebut meninggal dengan berdasarkan surat wasiat atau testamen. Wasiat untuk yang beragama Islam di Indonesia diatur dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam di sini dalam bab 5 pasal 194 sampai dengan 209. Pada prinsipnya sama antara KUH Perdata dan KHI, yaitu dalam waris wasiat tidak menghilangkan hak wali waris dalam menerima hak waris. Ciri-ciri surat warisan atau testamen sebagai berikut. Yang pertama, surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia. Yang kedua, dapat dicabut kembali. Yang ketiga, bersifat pribadi. 4. Dilakukan dengan cuma-cuma. 5. Merupakan perbuatan hukum sepihak. 6. Dibuat dengan akta. Ini saya mengambil dari ketentuan dalam KUH Perdata. Mungkin nanti ada sedikit berbeda ketika dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam. Syarat membuat surat wasiat, yaitu orang yang membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya. Di sini sebagaimana ketentuan pasal 895 KUH Perdata. Yang kedua, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, pasal 897 KUH Perdata. Yang ketiga, yang menerima wasiat harus ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia, pasal 899 KUH Perdata. Artinya, jika orang yang menerima wasiat tersebut sudah meninggal dunia, maka wasiat tersebut adalah menjadi batal atau gugur. Syarat membuat warisan dalam pasal 194 KHI. Ini ada sedikit perbedaan nanti. Yang pertama, orang yang membuat surat wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Ya, berbeda kan? Ketika di dalam KUH Perdata ada 18, sedangkan dalam KHI adalah 21 tahun. Prakarsa dan tanpa adanya paksaan, sama. Yang ketiga, harta yang diwariskan adalah hak pewasiat. Jadi yang memberikan wasiat harusnya juga sama, ini syaratnya juga. Yang keempat, pemilikan dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Jadi ini berlakunya setelah meninggal dunia. Ini yang diatur dalam 194 KHI. Kalau harta diwariskan ada hak pewasiat, memang itu sudah seharusnya ada harta dari yang ditinggalkan tadi. Ketika tidak ada harta, ya tidak ada yang diwasiatkan. Bentuk surat wasiat, kita lihat di sini bentuk surat wasiat. Menurut pasal 931 KUH Perdata ada 3 bentuknya. Yang pertama, surat wasiat holografis tertulis sendiri. 2. Surat wasiat rahasia atau geheim testament. Dan yang ketiga, surat wasiat terbuka atau umum open bar testament. Kita bahas satu. Surat wasiat holografis atau tertulis sendiri. Surat wasiat holografis harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh pewaris atau pembuat testamen dan ditandatangani sendiri olehnya. Ini sebagaimana pasal 932 KUH Perdata. Saya menyantumkan pasalnya, jika nanti ada salah silahkan dicek, siapa tahu ada kekhilafan. Jadi prinsipnya satu wasiat holografis ini pewasiat menulis sendiri dan ditandatanganinya sendiri. Tidak ada tulisan orang lain di situ.
Jika ada tulisan orang lain, maka testamen ini menjadi batal, karena ini memang bentuknya surat wasiat holografis tertulis sendiri. Testamen ini dititipkan atau disimpan di kantor notaris. Notaris membuat akta penyimpanan dengan dihadiri 2 orang, saksi disebut akta van de Pot. Jadi mungkin dalam suatu sinetron Anda pernah melihat ketika ada seorang meninggal dunia sehingga notaris datang membawa sebuah amplop berisi di situ adalah suatu tertulis surat wasiat tertulis sendiri. Dia baru dibuka ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Itu kadang adalah bagian dari contoh surat wasiat holografis atau tertulis sendiri. Surat wasiat rahasia atau Geheimtestament. Surat wasiat rahasia dapat ditulis sendiri dan dapat dibuat oleh orang lain, kemudian diserahkan dalam sampul tertutup pada notaris. Notaris membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 orang saksi disebut akta superskripsi, pasal 940 KUH Perdata. Jadi ya, hampir sama ya di sini dengan holografis tadi. Selanjutnya ada surat wasiat terbuka atau umum. Bentuk surat wasiat ini yang paling umum dilakukan. Jadi banyak-banyak kan orang buat surat wasiat terbuka atau umum ini. Ini paling banyak. Dalam hal ini si pewaris harus datang ke kantor notaris mengutarakan kehendak terakhirnya, kemudian notaris membuat aktanya dengan dihadiri 2 orang saksi. Pasal 938 junto 939 KUH Perdata. Jadi orang ini datang, pewaris datang ke kantor pengadilan dan dibuatkan akta oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dalam KHI, Pak Sibali menjelaskan pembuatan wasiat bisa dilakukan dengan lisan atau tertulis. Jadi, kalau dalam KUH Perdata dimintakan dalam bentuk akta, dimintakan dalam akta, tetapi dalam KHI bisa dilakukan dengan lisan atau tertulis. Di sini dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, dilakukan secara tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Jadi kalau KHI bisa secara lisan dan bisa dengan tertulis, tetapi dalam KUH Perdata menghendaki dengan adanya dilakukan secara akta. Surat wasiat di luar negeri. Bagaimana surat wasiat di luar negeri? Pasal 945 KUH Perdata menyatakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak boleh membuat surat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Jadi harus dengan akta otentik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara dia membuat akta tersebut atau warga negara tersebut berada di luar negeri. Nah, dalam KHI tidak mengatur mengenai tata cara wasiat WNI yang berada di luar negeri. Surat wasiat yang dalam keadaan darurat. Ini selain bentuknya ada surat wasiat yang dalam keadaan darurat. Yang pertama surat wasiat dalam keadaan perang, pasal 946 KUH Perdata 205 KHI. Ini dilakukan seorang anggota di hadapan komandannya. Surat wasiat orang berlayar, pasal 947 KUH Perdata 206 KHI. Surat wasiat orang yang tidak bisa berhubungan dengan dunia luar atau diisolasi dalam penyakit, pasal 948 ayat 1 KUH Perdata 207 KHI. Surat wasiat dalam keadaan pemberontakan atau bencana alam, pasal 98 ayat 2 KUH Perdata. Nah, surat wasiat ini berlaku hanya selama 6 bulan setelah keadaan luar biasa atau darurat berhenti dan atau sejak itu dibuat. Terus bagaimana dengan penerapan surat wasiat itu sendiri? Biasanya untuk memberikan harta peninggalan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Ya, ini dikenal dengan wasiat wajibah. Jadi surat wasiat ini rata-rata biasanya digunakan memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya. Karena memang dalam hukum bahwa anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris. Sehingga untuk mendapatkan hak waris biasanya digunakan dengan cara pemberian surat wasiat. Ya, ini dikenal wasiat wajibah. Nah, besarannya adalah maksimal sepertiga dari harta peninggalan atau harta warisan. Jadi tidak boleh lebih dari situ. Ini ketentuannya. Namun, jika lebih dari sepertiga, maka harus dengan persetujuan dengan ahli waris yang lain. Jika ahli waris lain menghendaki, tidak ada masalah. Terima kasih sudah menonton video ini.
Dan jika ada masukan atau saran serta pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.